Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Gending Alas Mayit. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Tiuseta. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Desa Windualit, sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk-pikuk perkotaan. Pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Sama sekali tidak ada yang istimewa di tempat ini. Bahkan desa ini masih jauh dari kesan modern. Rumah-rumah di sini masih dibangun dari kayu. Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu. Itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah. Wajar saja, untuk keluar atau masuk desa Windualit, kami harus melalui jurang sejauh ratusan meter. Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa kami. Namun warga desa ini sudah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bercocok tanam. Uang. Maaf saja benda itu tidak terlalu berharga di sini. Namaku Sekar. Hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua. Keseharianku layaknya wanita di desa biasa. Memasak, mencuci baju di sungai, menimba air dan kadang membantu di kebun bapak. Bu, Sekar ke kali sebentar nyuci baju ya, pamitku pada ibu. Iya, jangan lama-lama, jawab ibu. Aku mengangkat cucianku segera menuju sungai. Semua hal di desa ini terlihat biasa saja. Selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini, yaitu untuk tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa. Warga menyebut tempat itu dengan nama Alas Mayit atau hutan mayat. Dek Sekar, mampir, ucap Bu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumahnya. Enjeh bu, tak nyuci baju dulu, jawabku sekedarnya. Warga di desa ini memang sangat ramah. Hampir setiap berpapasan kami selalu memberi salam atau sekedar perbincangan basa-basi. Tuh, Mas, piye iki? Terdengar suara wanita berbisik-bisik dari balik pepohonan. Tanpa sengaja sedikit perkataannya terdengar olehku. Ah, kok bisa jadi begini? Terdengar suara seorang pria membalas ucapan wanita itu. Aku mencoba menghampiri. Namun seperti sadar akan kehadiranku, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Ya sudahlah, aku juga tidak tertarik dengan urusan orang lain. Aku menyiapkan pakaianku dan segera mencucinya di sungai. Tak jauh dari tempatku juga terlihat beberapa ibu-ibu sudah lebih dulu sampai di tempat itu. Sekar, kesiangan ya? Tanya salah satu ibu di sana. Iya bu, ibu tadi nyuruh bantuin masak dulu, jawabku. Ya wes, tak pamit duluan ya Sekar, lanjutnya lagi. Henjeh bu, hati-hati. Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai. Sampai akhirnya hanya aku sendiri. Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa. Sekembalinya dari sungai, desa terlihat begitu sepi. Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa. Aku segera menghampiri ke sana, dan apa yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita itu Laksmi. Dia tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka, seolah dipukuli dengan sangat keras. Iki anakmu mas, anakmu, tangis Laksmi sambil memohon kepada lelaki yang telah memukulinya itu. Perempuan brengsek, ucap lelaki itu sambil mencoba menghantamkan tinjunya lagi ke Lasmi. Namun segera ditahan oleh warga.
Jangan menjelek-jelekan suamiku. Tidak mungkin suamiku mau dengan pelacur seperti kamu, ucap istri dari pria tersebut. Aswangga, sang juragan ternama di desa ini. Sudah, bunuh saja, teriak salah seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. Jangan Pak, bicarakan baik-baik dulu, ucap salah seorang warga. Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Lasmi, dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya. Sudah Pak, sudah, jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini, ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini, perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Lasmi, menyeretnya membawanya keluar dari desa. Tubuh Lasmi yang lemah tidak mampu melawan, dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya. Sudah beberapa minggu berlalu setelah diusirnya Lasmi dari desa. Beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga desa tentang pengusiran Lasmi. Anak buah Aswangga dikabarkan membawa Lasmi ke hutan terlarang di perbatasan desa, memperkosanya dan menghabisi nyawanya. Tidak ada satupun warga yang berani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar burung tersebut. Semua berlalu seperti tidak ada yang terjadi, sampai sesuatu terjadi di malam bulan purnama. Suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam. Warga mencoba mencari sumber dari suara musik gamelan tersebut. Namun, suara itu berasal dari hutan desa. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan dari rumah Aswangga. Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menari kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Warga yang melihat mencoba membantu Aswangga menghentikan anaknya itu. Namun tariannya semakin mengerikan. Bocah itu tertawa memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya. Aswangga mencoba menghentikan, namun tetap saja tidak mampu menahannya. Dalam kondisi seperti itu, bocah itu tetap bergerak, menari dan berlari menuju hutan. Warga ramai-ramai mengejar. Suara gamelan terdengar semakin cepat, hingga sosok anak itu menghilang di tengah kegelapan hutan bersamaan dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalaman. Pencarian tidak mungkin dilakukan di tengah malam, apalagi dengan penerangan yang seadanya. Akhirnya warga berjanji membantu Aswangga mencari anaknya di pagi hari. Pagi menjelang, warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswangga mencari anaknya. Namun sebelum masuk ke dalam hutan, terlihat sesosok badan tergeletak di mulut hutan dengan tubuh yang mengenaskan. Kepala, tangan, dan kaki tidak menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah jasad bocah yang menari kemarin, anak dari Aswangga. Warga sangat panik. Terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak buat Aswangga. Namun ternyata ini baru permulaan. Setiap purnama terdengar suara gamelan dari dalam hutan, dan satu persatu warga desa akan menari seperti kesetanan menuju hutan, dan dipastikan jasadnya akan muncul di mulut hutan pada pagi hari. Kami menyebut kutukan ini dengan nama Gending Alas Mayit. Kondisi desa semakin hari semakin mencekam, seolah menunggu kapan giliran menerima kutukan itu. Sampai akhirnya warga memutuskan untuk memanggil orang pintar dari desa lain. Pak, setelah ini desa kita akan aman kan? Tanyaku kepada bapak. Bapak menghela nafas seolah menunjukkan rasa kurang setuju. Emboh, bapak sih kurang setuju, tapi di satu sisi bapak juga takut, jawabnya dengan setengah gelisah. Semenjak kejadian pertama, bapak selalu mengajak kami sekeluarga dan tetangga untuk rutin melakukan pengajian. Hal ini tidak cukup untuk menangkal kutukan ini. Namun, bapak selalu bilang kalaupun kita tetap jadi korban, setidaknya kita membawa bekal pahala dari hal baik ini. Malam mulai datang.
Suara gending terkutuk itu mulai terdengar. Warga mulai berkumpul di mulut hutan. Terlihat seseorang kakek tua berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual di sana bersama seorang anak buahnya. "Bu, ku itu orang pinter tanyaku pada Bu Retno yang juga berada di sana. "Iya Sekar, kok ketoke medeni yo?" jawabnya. Orang pintar itu menyelesaikan ritualnya dan berdiri dengan perlahan. "Ketemu, tumit kui ono ning alas," ucap kakek tua itu. "Ben tak seret mene." Dengan segera kakek tua berjalan ke dalam hutan dengan membawa sebuah keris di genggamannya. Rasa tegang melimuti seluruh warga yang menunggu di mulut gua. Cukup lama, sampai akhirnya suara gamelan perlahan menghilang dari pendengaran kami. "Pak, ora krungu meneh apa Mbah berhasil?" tanyaku pada bapak. Bapak tidak menjawab, namun aku melihat bapak sedang membaca doa-doa seolah belum yakin semua akan aman. Perlahan mulai terlihat kakek tua keluar dari dalam hutan. Ia berjalan dengan cara yang sangat aneh. Awalnya warga merasa sedikit lega, namun semua itu berubah ketika suara gong muncul dari dalam hutan. Suara itu gong berbunyi berkali-kali dengan suara yang sangat keras, seolah dipukul dengan amarah. Kakek tua itu tersentak, berdiri dengan kaku memiringkan lehernya, memutar tubuhnya hingga patah dan tak bernyawa. Warga panik dan berteriak, namun kembali terdengar suara gending kutukan itu dengan suara yang keras dan cepat. Satu persatu warga di mulut hutan itu mulai menari dengan aneh. Mereka mengamuk menghampiri orang lain sambil menyakiti diri sendiri dengan mematahkan sendi-sendinya. "Sekar, lari!" Bapak segera menarikku dan berlari menjauh dari sana. Aku menoleh. Sudah hampir setengah warga menari dan cukup banyak yang sudah tergeletak di tanah, dengan tangan tetap menyeret di tanah. Sisa warga yang masih selamat berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Kami berlari menuju rumah, namun suara gamelan itu masih terdengar. "Pak, panas pak." Tubuhku mulai terasa panas, seolah ada sesuatu hal yang memaksaku untuk menggerakkan badanku di luar kemauanku. "Bu, tolong bu," ucap bapak memanggil ibu dari dalam rumah. Ibu keluar dengan tergesa-gesa dan menghampiri kami. Tanganku mulai berputar dengan gemulai, namun aku masih bisa menahannya. "Pak, tolong pak, Sekar takut," ucapku pada bapak. Bapak menyentuh kepalaku, membacakan doa dan sekuat tenaga menahan badanku untuk tidak bergerak. Rasa panas mulai menghilang perlahan. Aku mulai bisa mengendalikan diriku. Namun dari jauh mulai terdengar suara teriakan warga menunjuk ke tempat ini. "Bu, ambil semua yang sudah kita siapkan," perintah bapak kepada ibu. "Bapak yakin?" ucap ibu dengan ragu. "Yang kita takutkan sudah terjadi, gak ada pilihan lagi," ucap bapak sambil memandang wajah ibu. Ibu melihat jauh ke arah desa dan melihat warga yang tengah kesetanan mulai mencapai tempat ini. Ia mengerti dan segera masuk ke dalam rumah. "Sekar, kamu dengerin bapak." Kali ini bapak memandangku dengan wajah serius. "Setelah ini, kamu harus tinggalkan desa ini. Pergi sejauh mungkin, sampai suara gamelan ini tidak terdengar," perintah bapak kepadaku. "Tapi, bapak, ibu," tanyaku dengan ragu. Ibu keluar dan membawakan sebuah tas yang isinya kebutuhanku, yang telah disusun dengan rapi. "Bapak dan ibu akan tetap di desa, membantu sebisa mungkin," ucap ibu. Terlihat beberapa pria yang telah kehilangan kesadaran menari ke arah kami. "Pergi Sekar, pergi, kamu harus selamat," ucap bapak yang segera membaca doa dan menghampiri pria-pria itu. Rasa panas mulai memasuki tubuhku lagi. Kutukan gending alas mayit ini sudah merasuki tubuhku. "Sekar, kamu harus pergi sekarang.
cari orang ini. Mungkin dia bisa membantu menyelamatkan desa ini, ucap ibu sambil memberikan sebuah foto. Aku datang lagi dengan rasa panas ini. Aku memeluk ibu erat-erat dan segera berlari menjauh dari sungai Kending ini. Gelapnya malam membuatku terjatuh beberapa kali. Aku tak peduli, yang penting aku harus menjauh dari suara ini. Sudah semalaman aku berjalan menjauhi desa. Matahari sudah mulai terbit, suara gending alas mayit sudah tidak lagi terdengar. Malam ini aku selamat dari kutukan itu. Sebotol air yang sudah disiapkan oleh ibu di dalam tas hanya mampu sedikit menghilangkan rasa lelahku. Aku melihat foto yang diberikan oleh ibu. Terlihat seseorang pria yang sedang berpos atas puncak gunung. Aku membalikkan foto tersebut dan tertulis sebuah nama. Dananjaya Sambara, Merapi, 6 Juni 2016. Agustus 2009. Lulus dari universitas ternama di Jogja merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun aku lulus hanya dengan nilai seadanya, aku benar-benar semangat untuk memulai dunia baru, melupakan tugas-tugas semasa kuliah dan mulai bekerja. Sebenarnya Pak D sudah mengajakku untuk membantunya bekerja di sebuah pabrik gula. Namun, kupikir tidak ada salahnya sedikit refreshing sebelum mulai bekerja. Namaku Dananjaya Sambara. Panggil saja aku Danan. Hari ini aku berniat pergi mendaki sebuah gunung yang berdiri tegak di hadapanku saat ini. Merapi. Rama dan Yanto. Kedua temanku ini memang maniak mendaki. Selama masa kuliah mereka sudah mendaki lebih dari 10 gunung di Indonesia. Mulai dari yang terpendek seperti Gunung Andong hingga ke puncak Mahameru. Tapi khusus kali ini, kami memilih Merapi sebagai ucapan terima kasih. Karena indahnya pemandangan gunung ini selalu menemani di masa-masa perjuangan kami. Santai menikmati pemandangan di sekitar ini. Danan, kamu kan katanya bisa lihat lembut. Gak takut naik gunung begini? Katanya di gunung banyak, tanya Rama dengan nada iseng. Halaram, makhluk halus itu di mana-mana ada. Kalau udah biasa ya kayak ngelihat orang asing aja, jawabku. Udah mau maghrib jangan ngomongin yang enggak, ucap Yanto dari belakang. 1 jam perjalanan mengantarkan kami ke pos 1, Selokopong Isor. Untung saja langit belum gelap sehingga kami bisa melihat pemandangan beberapa gunung dari sini. Setelah sedikit mengambil nafas, minum, kami melanjutkan perjalanan lagi. Berharap sebelum tengah malam kami sudah bisa sampai di pasar Bubra dan bermalam di sana sebelum menuju puncak. Tak terasa langit mulai gelap. Kami mengenakan perlengkapan untuk menerangi jalan yang kami tempuh. Aku melihat sekeliling. Nampaknya ada beberapa makhluk yang mengawasi kami. Danan, diam aja. Gak usah cerita kamu lihat apa, ucap Rama memperingatkanku. Tak berapa lama hujan mulai menurun deras. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, namun kami terus berjalan mengikuti jalur yang sudah terbentuk. Semua perjalanan biasa saja, sehingga jalan yang kami lalui berujung ke jalan setapak di pinggir jurang. Yanto, emang dulu ada jalur begini? Tanya Rama pada Yanto yang pernah mendaki Merapi bersamanya. Enggak, aku enggak inget. Coba balik wis, jawab Yanto. Kami berbalik ke belakang, mencoba kembali ke jalur semula. Namun jalan yang kami lalui menghilang. Yang ada hanya jalan yang berujung pada jurang. Kok bisa begini? Danan, tadi kamu lihat kan jalannya? Ucap Rama padaku. Aku mengangguk dan melihat sekeliling dan merasa curiga dengan apa yang terjadi. Kita dikerjain, ucapku pada mereka. Terlihat makhluk jadi-jadian berbentuk seperti kera, berukuran seperti manusia dengan badan yang kurus mengawasi kami dari belakang Rama. Aku membacakan beberapa doa dan mantra pelindung, berharap bisa menghilangkan kami bertiga dari pengaruh gaib ini.
Jalan yang kami lalui terlihat kembali, dan jalur yang kami lihat sebelumnya berubah jurang yang dalam. Namun sepertinya yang kulakukan memancing perhatian makhluk-makhluk lain. Sepanjang jalan yang kami lalui dipenuhi oleh makhluk halus penunggu gunung ini. "Lari Danan, kita balik ke bawah!" teriak Rama. Secepat mungkin kami berlari meninggalkan jurang itu. Namun kondisi tanah yang terlalu licin mengaburkan pijakanku dan menjatuhkanku ke sebuah jurang yang dalam. "Danan! Danan!" teriak Rama terdengar dari jauh. Namun suara itu sayup-sayup menghilang bersama dengan kesadaranku. "Mas, bangun Mas!" Terdengar suara perempuan mencoba membangunkanku. Rasa sakit masih terasa dari kepala dan sekujur tubuh. Namun aku tetap memaksa untuk membuka mata. Ini di mana?" tanyaku pada perempuan yang mencoba membangunkanku. "Udah, tenang dulu. Ini diminum," ucap perempuan itu sambil menyerahkan segelas teh hangat. Aku meminumnya sampai habis. Terasa rasa haus yang amat sangat dari tenggorokanku. "Masnya udah pingsan seharian. Warga nemuin Mas pingsan di hutan kemarin," jelasnya. Aku menyentuh dahiku yang ditutupi perban. Mulai teringat kejadian saat aku terjatuh ke dalam jurang. "Kalau udah bisa berdiri, itu ditunggu Pak Kades. Udah disiapin makanan di sana," ucapnya sambil menunjuk ke sebuah rumah. Aku mencoba berdiri, mencuci muka dan mencari baju ganti dari ranselku. Sejujurnya, aku cemas dengan keadaan Rama dan Yanto. Mereka pasti mencariku selama pingsan. "Permisi," ucapku memasuki sebuah rumah yang tadi ditunjukkan oleh perempuan yang membangunkanku. Monggo, Masnya sudah sehat. Sini makan dulu," ucap seorang pria parubaya menyambutku. Aku mengambil mereka. Dengan Rama sepiring nasi disiapkan dan diberikan kepadaku. "Udah kenalannya, nanti dulu, makan dulu aja, pasti lapar kan? Lawang pingsan seharian," ucap bapak itu. "Nggih, maaf ya Pak, ngapunten," jawabku sambil mengambil lauk yang terlihat begitu menggoda. "Kula nuwun, permisi," suara wanita terdengar dari depan pintu rumah. Lasmi, sini ikut makan," ucap sang pemilik rumah memanggilnya. Ternyata itu adalah perempuan yang tadi membangunkanku. "Makan yang banyak Mas," ucapnya sambil melempar senyum. Aku mengangguk dengan sedikit malu, namun sepertinya rasa lapar lebih berkuasa terhadapku. "Saya kepala desa di sini, panggil aja Pak Kades. Sampai Mas benar-benar pulih istirahat di sini dulu saja," ucap pria itu dengan ramah. "Matur nuwun Pak, nama saya Danan. Memangnya ini di mana ya Pak?" tanyaku. "Ini desa Winduwalit. Pasti belum pernah dengar kan?" jawab Pak Kades. "Iya Pak, saya baru tahu ada desa di dekat posko pendakian," lanjutku. Pak Kades mengerutkan dahi seolah merasa heran. "Posko apa maksud Mas Danan?" tanya Pak Kades. "Lah, saya terjatuh di jalur pendakian Merapi. Bukannya Bapak nemuin saya di jalur pendakian?" tanyaku pada mereka. Lasmi dan Pak Kades saling memandang. "Desa ini jauh dari posko pendakian manapun Mas, apalagi sama kota. Kendaraan aja nggak bisa masuk ke sini. Tadi kami nemuin Masnya di hutan perbatasan desa," jelas Lasmi. Aku merasa heran dengan apa yang mereka katakan. Segera saja ku ceritakan apa yang terjadi. Mereka terlihat heran karena jarak dari posko ke desa ini berpuluh-puluh kilo jauhnya. "Ya sudah, Mas Danan tinggal di sini dulu saja sampai pulih. Kalau sudah sehat, nanti kami antar," ucap Pak Kades. Desa yang sungguh damai, terlihat warga-warga yang sangat ramah satu sama lain. Hawa yang sejuk dan pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Hanya saja,
Di sini masih serba tradisional, penerangan menggunakan lampu minyak, dan bentuk rumah-rumah yang masih dari kayu merupakan pemandangan yang tidak biasa untukku. "Pagi Mas Danan," ucap Lasmi memecah lamunanku di pagi hari. "Pagi Mbak Lasmi," jawabku. Sepertinya senyuman manis Lasmi akan tetap membekas selepas aku pergi dari sini nanti. Sudah 3 hari aku tinggal di desa ini, di sebuah rumah singgah yang sepertinya diperuntukkan untuk tamu yang mampir ke sini. Rasanya aku mulai merasa cukup nyaman. Aku pun mulai akrab dengan warga di desa ini. Namun, aku tidak mau membuat teman-temanku lebih khawatir lagi. Setidaknya besok aku harus sudah pamit. Seharian ini aku habiskan untuk berkeliling desa dan menyapa warga-warga di sini. Namun, ada sedikit yang mengganggu indraku, yaitu sebuah hutan yang terletak di sudut perbatasan desa. Hari mulai malam. Desa sudah mulai sepi oleh warga. Aku tetap menikmati suasana ini dari teras rumah. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Belum sempat tertidur, suara ketukan berkali-kali di pintu rumah Pak Kades. Aku keluar mencari tahu apa yang terjadi. Terlihat perbincangan singkat antara warga dan Pak Kades. "Ya udah, coba panggil Pak Sardi juga. Nanti saya menyusul." Aku keluar menghampiri Pak Kades, penasaran dengan apa yang terjadi. "Pak, ada apa toh Pak?" tanyaku pada Pak Kades. "Katanya ada anak kecil hilang, seperti ditarik sesuatu ke dalam hutan," ucapnya. "Mas Danan, saya kesana dulu ya, istirahat saja," lanjutnya. "Enggak Pak, saya ikut," bantahku. Kami sedikit berlari menuju mulut hutan, tempat warga berkumpul. Terlihat warga sudah siap di sana dengan kentongan dan obor. Aku menerobos kerumunan dan melihat ke dalam hutan. Belum sampai masuk ke dalam, terlihat dari mataku 2 makhluk halus penjaga dengan kaki sepanjang hampir manusia dewasa, menunggu di tengah gelapnya hutan ini. Warga desa sepertinya tidak sadar dengan keberadaan makhluk itu. "Kita bagi sebagian masuk ke hutan dan sisanya berjaga di desa," ucap Pak Kades kepada warga. Aku berpikir, sangat berbahaya apabila warga masuk ke hutan. Bisa jadi anak yang diculik tadi hanya umpan untuk mencari tumbal lainnya. Pak, jangan dulu, bahaya," ucapku pada Pak Kades. "Kenapa Mas Danan? Keburu anak itu kenapa-napa," ucap Pak Kades. "Jangan Pak, bahaya. Bisa-bisa warga lain juga jadi korban," jelasku. Pak Kades tetap bersikuku untuk masuk, namun aku tetap menghalanginya. "Kalau begitu kita harus bagaimana Mas Danan?" tanyanya dengan menahan emosi. Aku menoleh ke arah hutan, mencoba mengamati apa saja yang ada di sana. "Biar saya yang mencari ke dalam," jawabku. Gak mungkin kita biarkan Mas Danan sendirian ke sana," tentang Pak Kades yang terlihat tidak setuju. "Enggak sendirian, saya akan ikut ke dalam." Terdengar suara dari seorang pria parubaya yang baru datang. "Pak Sardi, benar mau masuk ke sana?" tanya Pak Kades. Ternyata beliau adalah Pak Sardi, seseorang yang dimintai tolong dipanggilkan oleh Pak Kades. "Jangan Pak, berbahaya. Kalau memaksa masuk lebih baik pagi hari. Biar saya mencari tahu dulu kondisi di dalam," ucapku pada orang itu. Pak Sardi tidak menghiraukan ucapanku. Berjalan maju ke mulut hutan dan membacakan doa-doa yang cukup panjang. Terlihat kedua makhluk penjaga di mulut hutan itu geram dan menghampiri Pak Sardi. Namun sebelum sempat mendekat, kedua makhluk itu terbakar habis. "Mas, jadi ikut ke dalam," ucap Pak Sardi dengan menoleh ke arahku. Aku yang terkesima dengan apa yang Pak Sardi lakukan segera meminta obor dari warga dan berjalan masuk ke dalam hutan. Gelap, sangat gelap. Bila tanpa obor di tanganku mungkin rasanya seperti menutup mata. "Pak, kok bisa segelap ini ya? Harusnya masih ada cahaya bulan,"
bertanyaku pada Pak Sardi. "Entah mas, berhati-hati saja," ucap Pak Sardi. Belum sempat menjawab perkataan Pak Sardi, kami terhenti oleh sebuah pemakaman tua yang tersusun berbukit-bukit dengan nisan yang hampir tak berbentuk, yang membuat semakin mengerikan. Seorang kakek tua bungkuk dengan rambut putih panjang terlihat bergerak merangkak di antara makam, memakan sisa-sisa jasad yang tidak berbentuk. Pak Sardi mencoba mendekat, namun makhluk itu menghampiri dan bersiap memberi perlawanan. "Lunga kowe, ora duwe urusan karo aku," ucap makhluk itu. "Sing mbok cari ana ning kono, nek kowe wani." Kami mengerti, sepertinya memang bukan makhluk ini yang kami cari, tapi dia menunjuk ke sebuah sendang tak jauh dari tempat dia berada. Makam demi makam kami lewati. Sebuah gong gamelan tua besar mulai terlihat berdiri di antara sendang yang mengalirkan air berwarna hitam. "Hati-hati Mas Danan, makhluk itu masih terus memperhatikan kamu," ucap Pak Sardi. Benar, walaupun tidak mengikuti, makhluk itu terus memperhatikan ke arahku. Itu Pak Sardi, ada anak kecil di sana," ucapku kepada Pak Sardi. Terlihat seorang anak balita tanpa pakaian tergeletak di tengah-tengah sendang. Terlihat air berwarna hitam mengalir melewati tubuh anak kecil itu. Aku segera melepas jaketku dan segera menghampiri bocah itu. Namun sebelum sampai ke sana, terlihat menyerupai wanita raksasa berjalan bungkuk dengan tangannya dengan payudara yang menggelambir menahan bocah yang tidak sadarkan diri itu. "Hati-hati, sepertinya makhluk itu yang berniat jahat," ucap Pak Sardi padaku. Belum sempat menjaga jarak, tangan besar makhluk itu meraih wajahku dan menarikku. Pak Sardi segera bergegas membacakan doa dan mengayunkan tangannya. Terlihat cahaya putih menyelimuti kepalanya berhasil melepaskan cengkeraman makhluk itu. Setan itu berlari ke belakang dengan menyeret bocah kecil di tangannya. Kami mengikutinya, namun terdengar suara gong dipukul berkali-kali, seolah memberikan isyarat. Kami berhenti tak jauh dari sendang, dan mulai terlihat pemandangan yang sangat mengerikan di sekeliling tempat ini. Semua makhluk halus penunggu hutan memperhatikan kami dari balik pohon seolah mengikuti tanda dari suara gong tadi. Pocong dengan badan yang tidak utuh, perempuan tua bergantungan dengan tangan tanpa kaki di tubuhnya. Sepertinya mereka korban-korban pembantaian di zaman dulu. Mungkin saja jasad dan keberadaan mereka yang membuat air di sendang tadi menjadi hitam pekat. Aku gentar. Begitu juga dengan Pak Sardi. Dendam makhluk-makhluk itu terlalu kuat. "Ini yang aku takutkan, Pak. Anak itu hanya pancingan agar banyak warga masuk ke sini menjadi tumbal mereka," ucapku dengan gemetar. "Kalau kita bertarung sekarang, kita pasti mati," ucap Pak Sardi. Benar kata Pak Sardi, tidak mungkin kita melawan mereka semua. Satu persatu makhluk itu mendekat bersiap menghabisi kami. Pak Sardi membacakan mantra pembakar, menyerang satu persatu demit di sana. Tapi itu tak cukup. Aku membacakan ajian pelindung dan berlari menerjang bocah kecil yang dibawa setan wanita itu. Tanggapanku berhasil. Segera ku angkat anak itu dan berlari secepat mungkin. Namun tidak lama pukulan besar menghantamku dari belakang. Aku terjatuh. Pak Sardi menghampiriku dan mencoba melindungi dengan doa-doa yang dia baca. Namun ilmu Pak Sardi pun tak cukup kuat. Tangan-tangan makhluk buas mulai merobek tubuh kami. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Terlihat setan wanita mengambil batu besar bersiap menghantamkan ke arahku. Sakit, sangat sakit. Aku menutup mata, seolah pasrah dengan apa yang terjadi. Kupikir inilah akhirnya. Tapi tiba-tiba mendadak semua serangan itu terhenti. Pak Sardi dengan tubuh yang penuh luka mencoba berdiri dan melihat apa yang sedang terjadi. Kakek tua bungkuk berambut putih di pemakaman tadi menghampiri kami. Demit-demit yang menyerang kami mundur perlahan seolah ketakutan.
Bocah bajingan, siapa namamu? Tanya kakek tua itu padaku. Danan Jaya Sambara, jawabku dengan lemah. Sambara, wong kupluk sing ora sayang karo uripe. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Mulih, temit-temit iki ben dadi urusanku, perintahnya kepadaku. Tapi mbak iki sopo? Tanyaku penasaran. Ora usah kakean cangkem, cukup wae keris Raga Sukma sing mbok pegang, ucap kakek tua itu. Pasardi terheran dengan apa yang terjadi, namun ia segera membantuku berdiri dan meninggalkan hutan ini. Keris Raga Sukma? Bagaimana kakek itu tahu tentang keris yang tersimpan di sukmaku? Sekilas aku menoleh. Terlihat kakek tua itu tertawa seperti orang gila, melompat dari pohon ke pohon membasmi setan-setan itu dengan brutal. Matahari mulai terlihat, hanya sebagian warga desa yang masih menunggu di mulut hutan. Warga terlihat lega setelah mengetahui kami dan anak yang diculik selamat dari hutan. Tidak banyak yang kami ceritakan ke warga tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Bapak nggak apa-apa? Tanya seorang anak wanita yang berlari menghampiri Pak Sardi. Nggak apa-apa Sekar, cuma luka sedikit, jawabnya dengan melemparkan senyuman pada anaknya itu. Walaupun aku tahu luka Pak Sardi juga cukup serius. Aku memutuskan untuk istirahat semalam lagi dan pulang besoknya. Barang dan perlengkapanku sudah siap. Terlihat beberapa warga sudah siap mengantarkanku ke kota. Pak Sardi, Pak Kades, saya izin pamit dulu ya. Maaf, sudah merepotkan, ucapku berpamitan. Mas Danan, terima kasih udah membantu warga di sini. Sering-sering mampir ya, ucap Pak Kades. Iya Pak, semoga saya bisa mampir ke sini lagi. Toh saya masih ingin mendekati ke puncak Merapi, balasku. Ingatanku kembali teringat akan hutan dan sendang dengan air yang begitu hitam. Cepat atau lambat tempat itu pasti akan menjadi bencana untuk desa atau bahkan lebih besar lagi. Aku berpamitan dan meninggalkan desa terpencil di lereng kaki gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri ini. Desa Windualit. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.